Bismillah. Dari akun Twitter @khairil_mujar. Aku ikut ke rumah ya mas. Sebuah kisah pendakian Gunung Sumbing. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Tanggal 1 Maret tahun 2020, tepatnya pukul 9.30 kurang lebih, kita mulai pendakian. Saya mendaki bersama 6 orang teman, di antaranya Apit, Devin, Igras, Jajai, Kabel, dan Milan. Dalam pendakian ini hanya saya yang belum pernah mendaki gunung manapun. Kala itu pagi cukup cerah, dengan sinar matahari pagi yang hangat menembus celah-celah awan yang merekat, meredam sejuk dan dinginnya udara di Wonosobo. Sepertinya alam menyertai pendakian kita kali ini. Kita akan mendaki Gunung Sumbing via Bowongso dengan bekal dan alat yang sudah kita persiapkan matang dari jauh-jauh hari. Rasanya kita sudah sangat siap untuk memulai perjalanan ini. Perjalanan dimulai dari base camp menuju pintu gerbang dengan menunggangi ojek di sekitar. Tujuannya agar membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat setempat. Sebenarnya emang kita yang malas untuk berjalan terlebih dahulu dengan jarak yang lumayan jauh. Jalannya yang berbatuan dan bolong-bolong membuat perjalanan asyik, walau pantat terasa nyeri. Dengan biaya Rp20.000, kita hanya butuh 15-20 menit untuk sampai di pintu gerbang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Karena sejauh-jauhnya kita melangkah, tujuan utamanya adalah kembali ke rumah. Berjalanlah kita dengan ritme yang santai. Kita mau nikmatin pendakian kali ini. Sekitar jam 11.30, 1 jam dari pintu gerbang, rintik-rintik hujan pun mulai berjatuhan. Kita bergegas untuk mencari tempat perteduhan sekalian untuk beristirahat. Kita berteduh di sebuah warung bambu tua yang sudah mulai lapuk dekat gardu pandang. Sembari istirahat, kita bersiap untuk memakai jas hujan. Kabel lupa kalau jas hujan dan celana yang ia pakai berwarna hitam, yang mana di Gunung Sumbing kita tidak boleh untuk memakai pakaian serba hitam. Pel, tukar saja jas hujannya sama saya. Pakaianmu serba hitam, ajak Devin yang tahu kalau itu dilarang. Tidak usah, aku mau pakai ini aja, jawab Kabel dengan egonya. Sebenarnya kita sudah diperingatkan oleh orang base camp untuk tidak memakai pakaian serba hitam. Namun Kabel tetap saja dengan kepala batunya. Skarepmu wae wes, sahut Devin yang mulai kesal. Setelah istirahat yang lumayan lama, kita pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Baru beberapa menit berjalan, Kabel mengeluh merasakan pegal-pegal. Makanya, kalau dibilangin tidak usah ngeyel, tegur Milan dengan rasa jengkel. Setelah itu, pendakian kembali berjalan baik-baik saja. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 sekitar habis asar. Mendirikan tenda, lalu kita mencoba untuk memasak dan bersih-bersih. Sempat ada kendala ketika memasak, kompor kita sempat meleduk karena gasnya bocor. Setelah perut terisi penuh dan sudah bersih-bersih, kita pun harus istirahat untuk nanti malam memulai kembali perjalanan summit. Kita berencana untuk summit sekitar pukul 12:30 dini hari. Estimasi waktu ke puncak membutuhkan sekitar 4-5 jam. Semua tertidur pulas dengan nyenyak kecuali saya. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Mata sudah susah payah untuk tertidur, namun mata saya tetap saja terjaga. Untung saja ada Devin yang menemani saya mengobrol. Setelah saya dan Devin berbincang banyak hal, saya merasa harus tidur karena takut nanti malam saya merepotkan yang lain. Ketika mencoba memejamkan mata kembali, saya merasa ada yang menggoyangkan tenda. Mungkin itu hanya angin saja, dalam hati saya dengan keraguan. Sudah mau mendekati alam mimpi, terasa ada sesuatu yang menggaruk tenda, seperti kuku-kuku jari yang bergesek dengan kain tenda. Srek, srek, srek. Suara gesekan dengan perlahan. 1-2 kali. Saya coba acukan dan berpikir itu mungkin masih angin. Namun itu terus berlanjut sampai ketiga kalinya. Saya paksa pejamkan mata serapat mungkin. Tidak peduli saat itu juga saya harus tidur. Devin masih terjaga matanya dan ngobrol dengan pendaki lain.
Saya mau summit siangan aja deh. Gampang summit di gunung ini mah, celetuk Devin dengan nada meremehkan. Jaga mas ucapannya, jangan pernah meremehkan alam, tegur pendaki itu. Kita ini hanya tamu mas, sambungnya sambil memegang kaki Devin. Devin merasa malu atas apa yang dia ucapkan. Igras menemani Devin yang sudah sendirian. Ketika hendak beranjak ke tempat tidur, Kabel terbangun dan minta ditemani untuk buang air besar. Baru saja keluar tenda, Kabel melihat ke arah pohon besar. Ada sesuatu yang menggantung. Sebenarnya Igras dan Devin juga melihatnya, namun berusaha diam. Males ditahan aja, udah masuk lagi tainya. Refleks Kabel ketika melihat ada yang menggantung. Gak apa-apa Bel, itu mah cuma jas hujan pendaki yang digantung. Igras berusaha meyakinkan, walaupun itu berbentuk jas hujan saja tidak. Sebelum mendaki kita sudah mengecek apakah headlamp berfungsi atau tidak. Sayangnya, sebelum summit yang berfungsi hanya 3 headlamp saja. Terpaksa kita berjalan dengan penerangan yang sangat kurang bagi 9 orang, ditambah sepupu dan teman sepupunya Apit. Di sisi lain, pukul 00.30, kita bersiap-siap untuk summit, melewati tanjakan Siginal atau tanjakan PHP. Kata orang base camp, ambil jalan ke kiri kalau mau lewat tanjakan PHP. Entah perasaan kita saja atau bagaimana, kita sudah mengambil jalur kiri, tapi keluarnya di tanjakan Siginal yang berseberangan dengan tanjakan PHP. Badan Igras terasa mual dan lemas tidak jelas. Sebelumnya, Milan dan Kabel yang merasakannya terlebih dahulu. Di tanjakan Siginal, juga Milan muntah. Salahnya dia tidak menutupi bekas muntahannya. Mulai dari situ Milan terus-menerus merasakan mual dan muntah. Tidak lama dari situ, punggung gunung sudah mulai terlihat. Igras seperti merasakan halusinasi. Pit, kok saya kalau lihat pohon bisa jadi 2 atau 1 bahkan 3 ya? Tanya Igras. Berubah-berubah gitu, lanjutnya dengan kebingungan. Cuma kecapean paling Gras, jawab Apit sembari berusaha menenangkan Igras. Tidak jauh dari tanjakan Siginal, Igras melihat samar-samar ada seorang pendaki memakai pakaian jaket biru dan celana hitam. Dengan lampunya di kepala yang tidak menyala turun ke bawah tanpa menggunakan alas kaki. Turun seperti tidak ada hentakan bahu, seperti sedang berjalan di atas eskalator. Jalan lurus menerobos sabana, padahal jalan di situ zigzag. Hiraukan saja Lem, panggilan akrab Igras nih. Cuekin aja, lanjut Devin berkata yang ternyata menyadarinya juga. Wah, ternyata si Devin juga sadar. Berarti ini bukan halu. Perasaan Igras yang ia pendam dalam hati. Dari situ Igras makin merasa pusing dan mual. Istirahatnya jangan di sini Lem, nanggung, ajak Devin untuk tidak istirahat di pos 3. Cetak, 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 cetak. Bunyi tombol senter. Apit yang sedang iseng main-main dengan senter tidak sengaja melihat sekelibat bayangan seperti ada yang berpindah tempat. Astaga Gras, lu gak lihat kan? Refleks Apit yang berharap itu hanya angannya saja. Jalan saja Pit, saut Igras yang ternyata sudah memendamnya juga. Singkat cerita pukul 5:06 pagi kita sampai di atas puncak sejati namanya. Setelah berfoto-foto menikmati indahnya lautan awan dari ketinggian, saya, Igras, Apit dan Kabel memutuskan untuk lanjut ke puncak yang lebih tinggi, puncak Raja Wali. Sisanya tetap tinggal di puncak sejati karena alasan fisik dan dingin yang sudah menyelimuti tubuh mereka. Saya sempat tidak sengaja menginjak salah satu makam yang ada di sana. Saya langsung meminta maaf karena saya benar-benar tidak melihatnya. Setelah itu kita turun bareng-bareng lewat tanjakan PHP. Kita bertuju foto-foto dahulu di sabana dan terpisah dari sepupu dan temannya sepupu Apit. Mereka jalan terlebih dahulu. Kita terpecah lagi menjadi 3 bagian. Apit dan Milan berada di depan, saya di tengah, Igras, Kabel, Devin dan Jajai di belakang. Saya sendirian di antara kabut-kabut yang menggenang. Saya bingung mau nyusul yang depan atau saya tunggu rombongan yang di belakang. Lama saya menunggu rombongan di belakang yang tak kunjung datang. Hanya terdengar suara teriakannya saja yang tak kunjung sampai. Lalu saya pilih untuk menyusul rombongan yang di depan. Pandangan hanya 5 meter saja dari kelopak mata. Saya berusaha untuk segera menyusul yang di depan. Setelah bertemu dengan yang di depan, kita menunggu yang di belakang.
"Woi, kanan atau kiri?" tanya rombongan belakang yang kebingungan karena pandangan yang terbatas. "Ambil kanan, Bel," saut saya yang berusaha memberitahu keberadaan kita. Ambillah mereka jalur kanan. Tapi seperti balik lagi ke tempat sebelumnya. Fix, ini mah tersasar, pikir Igras yang sudah pesimis. Setiap ketemu persimpangan, Kabel melakukan hal yang sama dan selalu di jalan itu lagi. Sekitar beberapa menit, ketemu lagi di persimpangan. Ada suara asing yang menyaut, "Kiri, kiri." Suara bapak-bapak yang terdengar samar. Tidak lama Apit menyeru mereka untuk tetap ambil jalan kanan dan bertemulah dengan kita. Istirahat sejenak, lalu kita harus cepat untuk kembali ke tenda, sebab hari sudah mulai sore. Setelah berunding, saya dan Milan yang mencari jalan di kala kabut masih terasa. Ketika sampai di persimpangan, ada 2 jalur yang bercabang. Mau pilih kanan atau kiri? "Ambil kanan atau kiri?" teriak saya dengan berharap ada yang mau menyaut. "Kiri," suara berat seperti bapak-bapak yang menjawabnya. Tapi saya dan Milan bingung, karena kalau ambil jalur kiri seperti tidak memungkinkan dengan jalan yang terlihat aneh. "Kanan atau kiri?" saya tanya lagi dengan keraguan besar. "Kanan," saut suara bapak-bapak itu lagi. Saya dan Milan makin bingung. "Yang benar saja, kanan atau kiri?" tanya saya sekali lagi yang sudah mulai sangat kesal. "Kamu putar balik, lalu kembali lagi ke atas." Suara yang lebih berat dan menggema. Kita terdiam dan termenung. Tak lama setelah mendengar suara itu, Milan tiba-tiba saja muntah lagi. Bareng-bareng aja carinya, Milan muntah," teriak saya ke teman-teman yang sedang menunggu di belakang. Ketika mereka berjalan menyusul saya. "Gras, lihat kanan, apaan itu?" tanya Apit dengan raut wajah yang panik. "Astaga, apaan itu gede banget, Pit?" saut Igras yang melihatnya juga. Terlihat samar-samar, Igras dan Apit melihat seperti sosok badan hitam besar dan bentuk menyerupai pohon. Terlihat di antara celah-celah kabut yang menghadang. Setelah melewatinya, mereka menengok ke belakang. Ternyata memang tidak ada pohon di sana, karena kita masih berada di dekat sabana yang jarang ada pohon besar. Setelah kembali bersama-sama, sepupu Apit menghampiri kita dengan kebingungan. "Duh, kok kalian lewat sini?" tanya sepupu Apit dengan keheranan. Ternyata jalur yang kita lewati adalah jalur yang terhalang alang-alang yang tinggi dan tidak mungkin pendaki melewati jalur itu. Sepupu Apit memberitahu kalau kita keluar dari arah timur, sedangkan jalur kita ke atas itu lewat utara. Dengan tuntutan besok masih harus sekolah, kita bergegas untuk cepat turun dan takut di jalan bertemu dengan gelap. Tidak ada kejadian apa-apa sampai kita bertemu pintu gerbang. Duh, sumbing dingin banget deh, pegel pula. Kevin bercanda kepada saya. "Tidak usah asal kalau bicara," tegurku. "Mengeluh tidak boleh di gunung ini karena bisa kejadian yang lebih, seperti berkata dingin dan akan menjadi sangat dingin." "Nih, ada yang mau gendong, Jar." Devinnya masih terus bercandain saya. "Ngasal banget sih," ucap saya yang masih mulai takut. Di situ Devin merasa seperti ada yang menggoyangkan karir saya. Bukan karena hentakan dari kaki atau bahu saya, tapi karena arah goyangan kanan kiri bukan ke atas bawah. Sampai di base camp, kita istirahat dan bersih-bersih sebentar. Setelah itu kita harus pulang kembali. Setelah turun dari gunung, sepertinya masih ada yang mengikuti Devin sampai ke rumah. Ketika sedang mandi, seperti ada yang mengintip dari celah luar. "Aku ikut ya mas," terdengar suara dengan pelan dan beralun lirih. Dengan perawakan perempuan yang memakai baju putih lusuh, bercorak kecoklatan kotor, dengan rambut panjang kusut yang menilik ke arah Devin. Sontak Devin merasa panik dan mempercepat mandinya. Devin bercerita kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian yang ia alami selama mendaki dan yang baru saja terjadi. "Makanya, kalau di alam tuh yang sopan," tegur bapaknya. "Kita ini cuma tamu, harus menghargai yang sudah dahulu berada di situ," sambung ayahnya. Tidak hanya Devin, setelah dari sana Milan tidak bisa makan nasi selama 3 hari. Dipaksa pun akan keluar lagi. Kita bertanya ke orang base camp dan disuruh untuk memakan madu yang sebelumnya diberikan ketika kita mendaki. Dan demikianlah
cerita pendakian di Gunung Sumbing, sebuah kisah nyata dari penulis. Cerita ini bukan untuk menunjukkan seberapa seram cerita tentang pendakian dari penulis, melainkan ingin mengingatkan jika pergi ke suatu tempat, kita hanyalah sebagai tamu di sana. Mohon maaf jika ada penuturan kata dan pengucapan yang salah. Mohon dimengerti dan dimaafkan. Banyak pelajaran dan hikmah yang saya dan kawan-kawan dapatkan dari perjalanan ini. Petik banyak positifnya, kubur dalam sisi negatifnya. Akhirnya, mendaki bukan hanya soal kita menggapai puncak, karena esensi sebenarnya bukan berada di ketinggian, melainkan seberapa baik kita menghargai alam. Saya pamit, kita bertemu nanti di cerita lainnya. Maaf, tadi bukan madu ya, melainkan santan dan gula merah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.